kehendak Tuhan dalam nama Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga kami dari tadi hingga saat ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai dengan kegiatan kami. Teruslah dan semua agar selalu menjaga. Nama selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Luar biasa. Baik, anak-anak, apa yang menyebabkan pandemi saat ini? Ya. Virus. Penyakit yang menyebabkan menyebabkan pandemi sekarang itu nama apa? Nama penyakit itu nama apa? Ini virus corona. Bagaimana dampak dari virus corona tersebut? Ya. Menyebabkan penyakit. Ada yang lain? Merugikan manusia. Ada lagi? Menyebabkan kematian. Baik anak-anak, hari ini materi yang kita pelajari itu adalah struktur virus dan reproduksi virus. Bagaimana kita mempelajarinya? Apa manfaat kita mempelajari virus? Manfaatnya untuk apa? Untuk mencegah penyakit. Untuk menjaga kesehatan. Ya, manfaat kita mempelajari virus dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah kita menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Baik, anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini struktur virus dengan tepat. Yang kedua itu menganalisis reproduksi virus dengan benar. Yang berikut ya, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu adalah 3.4, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan parameter Kalau 4.4 itu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya virus berdasarkan tingkat kritisnya. Itu tentang kompetensi dasar. Jadi indikator yang hari ini kita harus capai ada 2, yaitu menjelaskan struktur virus, dan yang kedua itu adalah menganalisis reproduksi virus. Baik, anak-anak, model pembelajaran yang hari ini kita gunakan itu adalah model pembelajaran problem-based learning. Metodenya itu adalah metode diskusi, tanya jawab, dan juga sebentar ada penugasan. Dan pendekatannya itu atau strategi menggunakan saintifik. Ya. Jadi hari ini pertemuan pertama struktur dan reproduksi virus. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, ayo semua berdiri. Sekali lagi. Di sini teman, di sana teman, mana-mana semua teman. Ada musuh, tak ada lawan, semuanya kita jadi teman. Tidak ada
tidak ada musuh hukum, kita semua jadi teman. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak, sekarang kita mau mengamati video melalui link berikut ini. Amati dengan bersama-sama dan temukan hal-hal apa yang terdapat di dalam video tersebut. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini menyerang tubuh kita? Dan apakah infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita dapat membacakan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau kita dimintai dengan percikan air darah dan cuci tangan setelah. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, protein corona ini akan menempel di paru-paru beberapa bagian lain yang selnya hanya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah, virus corona ini mampu. ACE2 itu ibarat jagung di tubuh kita. Begitu menempel, perlahan tapi pasti, virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan saling hendak untuk bebas. Dia akan melihat inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita dengan menyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona. Sel ini terinfeksi dan ini selanjutnya akan berkembang untuk membunuh dan menuliskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan menginfeksi sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang cuma dikit, tapi dalam hitungan hari tidak akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah itu. Ya, ketika virusnya udah mendominasi paru-paru kita, sistem imun kita bakal merespon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun menyerang membantu kita termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi datang dengan awal melawan dan perlahan-lahan jadi senjata menggantung. Buat sebagian besar kasus, kejadian itu tidak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menghadapi segala tapi virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Kalau udah gitu efeknya bisa parah, kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke darah dan menginteraksi begitu. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, baik. Sudah amati video tuh? Sudah. Jadi permasalahan yang hari ini kita harus selesaikan itu berkaitan dengan struktur virus dan reproduksi.
reproduksi virus. Jadi untuk itu Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan struktur virus dan reproduksi virus. Jadi yang deret sebelah ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3 dan deret yang ini kelompok 4. Ya, silakan. Masing-masing kelompok tentukan ketua kelompoknya, ketua, moderator, sekretaris, dan yang lain dari anggota. Baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk itu Ibu akan membagi kalian ke dalam membagi kalian LKPD untuk menyelesaikan permasalahan terkait struktur dan reproduksi virus. Silakan kerja. Jadi tulis nama kelompok, setelah tulis nama kelompok, baca langkah-langkah kerja, tunjuknya di LKPD. Setelah itu lihat pertanyaan yang ada di situ dan selesaikan. Jadi waktu yang ditentukan ini sekitar 20 menit. Selanjutnya kita akan presentasi atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Ya, silakan. Masing-masing itu kemukakan pendapat supaya kalian bisa berdiskusi dengan baik.
Kelompok 4. Sudah kelompok 4? Sudah. Kelompok 3? Pindah sudah? Belum? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah atau belum? Belum. 5 menit lagi. Sudah? Kelompok 1? Ya, kelompok 1 sudah? Sudah? Ya. Baik, sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil di depan kelas. Untuk itu, Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan. Ya. Coba, halo.
bagian-bagian tubuh virus, bakteriofag, dan fungsinya. 1. Kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. 2. Kapsid. Kapsid adalah membungkus dan melindungi materi genetik virus yang bisa berupa DNA atau RNA. Yang ketiga, asam nukleat atau DNA. Asam nukleat atau DNA adalah penyimpanan informasi genetik yang perlu untuk mengatur struktur dan fungsi sel. 4. Selubung ekor. Selubung ekor adalah untuk melindungi dan mengirimkan materi genetik virus ke dalam sel bakteri inang. 5. Serabut ekor. Serabut ekor adalah struktur yang ditemukan pada beberapa jenis bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Nomor 2. Jelaskan perbedaan siklus litik dan lisogenik. Jawab. Siklus litik. 1. Pada siklus litik, virus menginfeksi sel inang. 2. Virus mengambil alih mesin replikasi sel inang. 3. Setelah replikasi selesai, virus baru mendapatkan keluar ke sel inang. 4. Virus baru yang dilepaskan dapat menginfeksi litogenik. Siklus lisogenik. 1. Pada siklus lisogenik, virus menginfeksi sel inang. 2. Virus menggabung materi genetiknya dengan genom. 3. Virus dalam keadaan laten dan tidak mengganggu fungsi. 4. Sel inang yang terinfeksi dengan virus teringenasi. 4. Virus. 5. Virus dapat tetap dalam keadaan laten selama beberapa generasi. 6. Pada kondisi tertentu seperti stres atau kerasukan. 3. Perhatikan gambar di bawah ini. A. Siklus litik. Adsorpsi vivion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Penetrasi ujung serabut ekor membuat lubang untuk merebus dinding dan membran sel inang. Sintesis dan replikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel untuk membuat asam nukleat, salinan genam, dan protein komponen virus. Pematangan atau perakitan asam nukleat pada protein, hasil sintetis dan replikasi dilarut menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion baru. Lisis virus menghasilkan enzim lisosim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. B. Siklus lisogenik. Adsorpsi vision menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekor. Penetrasi virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Penggabungan DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri sel inang membentuk profag. Pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anaknya akan mewarisi profag. Sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri sel inang hancur. Sekian hasil prestasi kami. Sekian hasil prestasi kami.
Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Saya memberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Di sini saya 50. Pertanyaan adalah, berdasarkan struktur tubuh virus bakteriofag tersebut, jelaskan ciri-ciri virus. Berdasarkan struktur tubuh virus bakteriofag tersebut, jelaskan ciri-ciri virus. Berdasarkan struktur tubuh virus bakteriofag. Nah, berdasarkan struktur tubuh virus bakteriofag tersebut, jelaskan ciri-ciri virus. Pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Jelaskan ciri-ciri virus. Untuk kelompok Kelompok 3 ada pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Apa itu genom? Apa itu genom? Kelompok 3, kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Di sini saya akan bertanya, berikan contoh virus yang mengandung RNA dan DNA. Berikan contoh virus yang mengandung RNA dan DNA. langsung menjawab pertanyaan. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari Nomor 1. berdasarkan struktur tubuh virus bakteriofag, jelaskan ciri-ciri virus. 1. Ciri-ciri dari virus adalah hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. 2. Tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. 3. Berukuran lebih kecil dari bakteri. 4. Memiliki bentuk yang bervariasi. 5. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Sudah pas. Jawaban pas. Pas. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan lagi kepada kelompok 1. Pertanyaan, bagaimana cara hidup virus?
Baik, kami akan menjawab. Bagaimana cara hidup virus? Cara hidup virus adalah virus hidup dan memperbanyak diri dengan mempunyai organisme lain. Siklus virus masuk dalam sel ini. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Berikan contoh tentang virus. Apakah dari kalian bertiga puas dengan jawaban? Kapan siklus isogenik terjadi? Kapan siklus isogenik terjadi? Siklus isogenik terjadi Langsung jawab. Kapan siklus isogenik terjadi? Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Siklus isogenik terjadi bila inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibanding daya infeksi virus. Terima kasih. Puas. Masih ada sanggahan? Silakan. Lanjut. Moderator ini. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Please jawab. contoh virus DNA, pox virus, herpes virus. Terima kasih. Ya. Tepuk salut. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ya, kesempatan ini saya berikan untuk kembali. Yang berikut kelompok 2. Saya persilahkan. Oke, silakan dulu kelompok 1. Perhatikan di depan kelompok 1. Bersih lagi, perhatikan di depan. Ayo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kepada pembahasan saya persilakan. Nomor 1, berdasarkan gambar berikut, tuliskan bagian-bagian tubuh virus, bakteriofag, dan virus. 1. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diterubungi oleh kapsul. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Kedua, kapsid merupakan selubung keluar virus yang tersusun atas banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Yang ketiga, asam nukleat berfungsi untuk membawa informasi genetik virus ke gen virus. 4. Selubung ekor berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospes, juga tempat penghubung antara kepala virus dan lem dasar. Kelima, ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada selimut. Nomor 2, jelaskan perbedaan siklus detik dan isogenik.
dalam waktu lama dengan jumlah banyak serta sempat bergerak di dalam tubuh inang. Pada siklus isogenik terjadi replikasi genom virus tetapi tidak menghancurkan sel inang. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. A. Siklus lipid. Tahapan 1. Tahap adsorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. 2. Tahap penetrasi. Penetrasi ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. 3. Sintesis dan replikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. 4. Tahap pematangan. Pematangan atau perakitan asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baik. 5. Tahap lisis. Tahap lisis menghasilkan enzim lizozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. B. Siklus isogenik. Tahapan 1. Adsorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. 2. Penetrasi. Virus menginfeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsul virus menjadi kosong atau mati. 3. Penggabungan. DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri atau sel inang membentuk profag. 4. Pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anaknya akan mewarisi profag. 5. Sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri atau sel inang hancur. Terima kasih. Baik teman-teman, kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik teman-teman, kami akan membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami persilakan kepada teman untuk bertanya, setiap kelompok minimal 1 pertanyaan. Kelompok 1, silakan bertanya. Kami persilahkan, bukan silahkan. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengapa virus dikatakan sebagai bencana? Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok berbeda. Baik, mungkin dari kelompok lain masih ada pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok ini. Pertanyaannya adalah, mengapa virus dikatakan sebagai makhluk hidup? Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok kedua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk bertanya kepada kelompok ini. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana cara reproduksi virus. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Kelompok 2. Jawaban dari kelompok 1. Saat virus berada di luar sel inang, virus akan berhenti bereproduksi atau sering disebut dengan mengkristal. Karakteristik inilah yang menyebabkan virus disebut pendarat. Baik, apakah aku sudah menjawabnya? Baik, kalau begitu kami akan lanjut di kelompok 3.
Jawabannya, virus bisa disebut makhluk hidup karena memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Akan tetapi, virus juga disebut bukan makhluk hidup karena dapat diregistrasi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Reproduksi virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbandingan diri. Di dalam sel ini, untuk replikasi virus hanya memerlukan ACGK. Apakah puas dengan pertanyaannya? Apakah puas dengan jawabannya? Puas. Baik, mungkin Anda ada tanggapan dari kelompok D. Peristiwa apa saja yang terjadi pada tahap akhir Dendritik? Peristiwa apa saja yang terjadi? Baik, mungkin tidak ada, kami akan menjawab tanggapan dari kelompok 4. Jawabannya, siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus. Baik, kelompok 4 terus dengan jawabannya. Kalau begitu kami menutup pertanyaan. Terima kasih. Yes. Yang berikut adalah kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman pembaca saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, berdasarkan gambar berikut, tulislah bagian-bagian virus dan menentukan minus dan minus. Yang pertama, kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. 2. Kapsid. Kapsid berfungsi untuk melindungi materi inti yang berupa asam nukleat. 3. Asam nukleat berfungsi sebagai informasi genetik pada saat replikasi atau pencahayaan. 4. Serabut ekor berfungsi sebagai mendekatkan diri pada sel inang. 5. Ekor berfungsi sebagai menempel pada sel inang. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan siklus titik dan isogen. Jawabannya, sel inang pada siklus ini mengalami krisis atau kerusakan yang berarti kelanjutan siklus telah terhenti. Sedangkan kelanjutan sel inang pada siklus isogenik dapat dilanjutkan jika virulensi bakteri hilang. Soal nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Siklus limbik. Yang pertama, tahap adsorpsi. Adsorpsi virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekor. 2. Tahap penetrasi. Penetrasi ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus intim dan memberat sel inang. 3. Tahap sintesis dan replikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. 4. Tahap pematian
sintesis dimulai dari lokasi yang terjadi partikel-partikel virus yang dilengkapi sehingga terbentuk virion-virion baru. 5. Tahap lisis. Lisis virus menghasilkan enzim disoksin, yaitu enzim yang dapat merusakan dinding sel inang. B. Siklus lisogeni. 1. Tahap adsorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian selaput eksterna. 2. Tahap penetrasi. Virus menginjeksikan materi biologinya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. 3. Tahap penggabungan. DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri atau sel inang membentuk profag. 4. Tahap pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anaknya akan mewarisi profag. Tahap sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri atau sel inang hancur. Terima kasih. Baik, inilah hasil diskusi kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada kelompok 1, 2, dan 4 kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Apa persamaan siklus litik dan siklus lisogenik? Kelompok 2 ada pertanyaan? Baik, kami akan memberikan tanggapan lagi kepada kelompok C. Pertanyaan kepada kelompok C. Bagaimana kondisi sel inang pada saat terlilit? Bagaimana kondisi sel inang pada saat terlilit? Kelompok 4 ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Kapan siklus lisogenik terjadi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena sama-sama diawali dengan tahap adsorpsi atau penampilan virus pada permukaan sel inang dan dilanjutkan dengan tahapan penetrasi atau injeksi materi genetika atau DNA virus ke dalam sitoplasma sel inang. Apakah kelompok 1 puas atau tidak? Puas. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Siklus lisogenik terjadi bila inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibanding daya infeksi virus. Apakah kelompok 4 puas?
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membantu menjawab kelompok 3. Jawabannya, informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Terima kasih. Apakah kelompok 1 puas? Puas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Inilah hasil diskusi kami. Saya akan menutupi sesi pertanyaan. Terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yes. Sekarang kelompok 4. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar berikut, tuliskan bagian-bagian tubuh virus, bakteri, fag, dan fungsi. 1. Kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh virus. Kedua, kapsid. Kapsid merupakan selubung terluar virus yang tersusun atas banyak subnet protein yang disusun kapsomet. Kapsid inilah yang memberikan bentuk virus. 3. Asam nukleat atau DNA. Asam nukleat atau DNA berfungsi untuk membawa informasi genetik virus. 4. Selubung ekor. Selubung ekor berfungsi melekatkan diri daripada sel ini. 5. Ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel ini. Nomor 2. Jelaskan perbedaan siklus litik dan lisogen. Perbedaan siklus litik dan lisogen adalah siklus litik menghasilkan virus baru dalam waktu singkat dan dengan jumlah sedikit, sedangkan siklus lisogen menghasilkan virus dalam waktu lama dengan jumlah banyak, serta sempat berbentuk di dalam tubuh inang. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus, tetapi tidak menghancurkan sel ini. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. A. Siklus litik. Tahapan adsorpsi. Virus akan menempel pada reseptor khusus pada sel inang dengan menggunakan serat ekornya. 2. Tahap penetrasi. Virus akan mengeluarkan enzim tertentu yang berfungsi melarutkan dinding sel bakteri hingga terbentuk lubang. 3. Sintesis dan replikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengadukan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. 4. Tahapan pematangan atau perkaitan asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk karyon-karyon baru. 4. Tahap lisis. Lisis virus menghasilkan enzim lisosim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. B.
fisogenik. Yang pertama adopsi. Varian menempel pada reptor spesies Sedina dengan menggunakan bagian serabut ekornya. 2. Penetrasi. Virus menginfekasikan materi genetik ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anaknya akan mewarisi protofag. 4. Sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri atau sel inang hancur. Penggabungan. DNA virus bakteri fag bergabung dengan DNA sel inang sehingga terbentuk profag. Sekian dari hasil diskusi kami. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Jelaskan fungsi lempeng dasar pada tubuh bakteriofag. Bakteriofag. Mohon maaf. Ulang pertanyaan. Kelompok 1 bisa diulang dari pertanyaannya. Jelaskan fungsi lempeng dasar pada tubuh bakteriofag. Sudah? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan bentuk-bentuk virus. Kepada kelompok 3, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Jelaskan yang dimaksud dengan virion. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1. Virus bakteri atau bakterika, virus yang mengadakan dirinya sendiri dengan menyerbu atau menginfeksi bakteri. Contohnya bakteri fag atau T4 yang hidup pada Escherichia. Dari kelompok 1, puas dengan jawabannya? Puas. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tidak bisa diskusi. Salat apa? Yang lain, jangan yang lain. Jenis bentuknya antara lain adalah
Yang pertama, icosahedra atau polyhedra, yang kedua spiral, dan yang ketiga bulat, yang keempat kompleks. Apakah dari kelompok 2 puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 3. Durian merupakan bahan genetik berupa asam nuklear, DNA atau RNA. Kelompok 3, apakah kalian puas dengan jawaban? Kami sangat puas. Baik, apakah masih ada sanggahan? Sudah. Tutup sudah. Inilah hasil diskusi kami. Di sini kami akan menutup sesi tanya jawab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Ya, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yes. Baik, perhatikan di depan. Jadi ini hari ini kita belajar mengenai struktur virus. Jadi virus disebut sebagai benda mati karena terdiri atas partikel yang dapat dikristalkan. Yang berikut, partikel virus, kelompok virus itu disebut dengan virion. Mengapa virus dikatakan sebagai benda hidup atau makhluk hidup? Karena Saya Ibu, ya, karena mempunyai RNA atau DNA. ya, jadi virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena mempunyai RNA dan DNA untuk bereproduksi. Selain itu, cara hidup virus itu sebagai parasit obligat karena hanya dapat hidup pada sel yang hidup atau karena hanya dapat hidup jika berada pada sel yang hidup. Jadi dikatakan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan. Kalau tidak dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus itu dapat berkembang biak pada sel yang hidup atau sel yang ditumpang. Jadi misalnya contoh ya, ibu mengidap salah satu virus apa, virus influenza. Kalau inang yang ditumpanginya itu sudah mati, maka virus pun itu mati. Nah, ini struktur tubuh virus. Jadi struktur tubuh virus yang kita ambil di sini adalah struktur tubuh virus dari bakteriofag. Ya. Jadi struktur tubuh virus bakteriofag ini tubuhnya terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala ini, pada bagian kepala tidak terdapat asam nukleat, yaitu berupa RNA dan DNA. Sedangkan pada bagian luar kepala ini dilapisi oleh selubung kasih. Yang kedua, leher. Leher ini berfungsi untuk menghubungkan bagian kepala dan ekor. Jadi leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ke ekor. Jadi terus yang berikut adalah ekor. Ekor ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu serabut ekor, lempeng dasar, dan ada juga fungsinya. Di mana kalau ekor sendiri berfungsi sebagai untuk menempel pada sel jaringan. Sedangkan serabut ekor itu berfungsi untuk apa? Ekor sayur. Serabut ekor berfungsi meletakkan diri pada sel ini. Ya, serabut ekor berfungsi untuk meletakkan diri pada sel. Sel. Yang berikut, ya, istri.
DNA ke dalam selnya. Jadi yang terakhir itu jarum penusuk yang ada di bawah itu, di bawah selubung, di bawah ekorut itu fungsinya untuk menginjeksi RNA atau DNA kepada selnya. Itu adalah struktur tubuh daripada bakteri. Bakteri ini berbentuk apa? Bentuk. Nah ini ya, selanjutnya adalah bentuk virus. Dari bentuk virus beraneka ragam. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk seperti huruf T. Nah ini seperti kuman hemodialisis ini virus HIV. Yang ini bakteriofag yang tadi kita bahas itu berbentuknya seperti huruf D. Ini virus influenza. Yang ini adenovirus, ini tobacco mosaic virus, dan ini virus enterovirus. Jadi yang tadi ada pertanyaan dari kelompok salah satu kelompok penyebab penyakit virus influenza itu menyebabkan penyakit apa? Jadi virus influenza ini yang menyebabkan penyakit flu. Pernah mengalami flu? Nah, itu disebabkan oleh virus influenza. Yang berikut reproduksi virus. Jadi reproduksi virus, proses perkembangbiakan virus secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur litik. Nah yang pertama ini adalah daur litik. Perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar ya. Pada gambar daur litik ini tahapan-tahapannya seperti ini. Yang pertama itu tahap absorpsi. Pada tahap absorpsi ini virus menempel pada sel inang. Perhatikan ya ini. Jangan lihat angka satunya, tapi lihat tahapannya. Tahap absorpsi inang. Ya. Yang berikut tahap penetrasi. Di sini tahap penetrasi. Tahap penetrasi ini virus menginjeksi materi genetik ke dalam sel inang. Yang berikut tahap sintesis. Tahap sintesis di sini. Pembuatan salinan genom dan protein kompleks virus. Jadi di sini tahap sintesis ini virus sudah berkembang biak dan di dalam sel inang itu sudah tumbuh virus-virus baru. Setelah itu pada perakitan ini sudah ada penggabungan bagian-bagian tubuh virus. Perakitan virus baru. Dan yang terakhir tadi sudah yang terakhir itu adalah lisis. Lisis itu berarti sel inang akan hancur atau mati, maka muncul virus-virus yang sudah matang. Itu daur litik. Yang berikut adalah daur lisogenik. Daur lisogenik itu terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang kuat. Kalau di perbedaannya pada siklus litik, daur litik sel inang itu memiliki daya lemah. Kalau ini lisogenik memiliki pertahanan yang kuat, sehingga pada akhirnya itu sel inang tidak hancur atau mati. Kalau pada litik tadi, sel inang memiliki pertahanan yang lemah, sehingga pada akhir terjadinya litik, pada tahap akhir, maka sel inang itu akan hancur atau mati, maka muncul virus baru. Kalau pada sel daur lisogenik ada persamaannya, masih ada tahap absorpsi, ada tahap penetrasi. Yang perbedaannya di sini penggabungan dan replikasi. Ya, jadi pada ini tahap sintesis menginjeksi masih sama ya, kita virus itu masuk boleh menginjeksi materi genetiknya yang inti, sel intinya berupa DNA atau RNA masuk ke dalam sel inang. Yang berikut tahap penggabungan terjadi kelompok DNA parin sudah disisipkan. Mulai sisipkan ke dalam sini. Ini sudah sisipkan. Terakhir tahap replikasi, kromosom yang sudah disisipi akan beri
sama ada 11. Dan yang terakhir ada perbedaannya. Jadi perbedaannya kalau pada saat daun lidi pada tahap akhir krisis sel inang ini akan hancur. Kalau pada daun pisau ini sel inang ini tidak akan hancur karena sel inang ini memiliki pertahanan yang kuat, yang lebih kuat daripada virus. Baik, itu saja materi hari ini mengenai struktur virus dan reproduksi virus. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, mungkin ada pertanyaan mengenai struktur dan reproduksi virus. Apakah kalian mengerti? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka ibu akan memberikan kalian latihan soal untuk ibu memberikan latihan soal dan anak-anak kerja secara mandiri masing-masing ya. Jadi soal ini nanti tulis nama, kelas dan angka kali. Waktu ini hanya berapa menit? 2 menit. Tutup buku semuanya. Tutup itu bahan ajar semua. Tulis kode ini. Tulis nama ya.
Silakan duduk berbaik. Baik, ini siapa yang bisa menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini mengenai struktur dan reproduksi virus? Saya, ya, istri, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyimpulkan materi dari struktur tubuh virus dan reproduksi virus. Yang pertama, virus memiliki struktur dasar yang terdiri dari materi genetik atau DNA atau RNA yang dibungkus oleh kapsid protein. 2. Kapsid melindungi materi genetik virus dan memberikan kestabilan struktural. 3. Beberapa virus memiliki selubung lipid yang mengelilingi kapsid yang dapat membantu dalam penempelan dan penetrasi ke dalam sel inang. 4. Beberapa virus juga memiliki spikula yang menonjol dari permukaan kapsid atau selubung yang berperan dalam pengenalan dan penempelan virus ke sel inang. 5. Struktur tubuh virus dapat bervariasi secara signifikan antara jenis virus yang berbeda. Yang kedua, reproduksi virus. Proses perkembangbiakan virus ada dua macam, yaitu 1. Dendritik. Tahapan-tahapan dendritik: A. Tahap adsorpsi, B. Tahap penetrasi, C. Tahap sintesis dan replikasi, D. Tahap pematangan, E. Tahap lisis. Yang kedua, daur lisosome. Tahapan-tahapan daur lisosome: A. Adsorpsi, B. Penetrasi, C. Penggabungan, D. Pengolahan, E. Sintesis. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Ya. Jadi, kenapa ibu dikatakan sebagai meneman? Karena apa yang tahu? Saya, ya. Karena yang dikristalkan. Karena dapat dikristalkan. Mengapa virus dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena apa? Pancing, Pipi, ayo. Ya, Paulo. Baik. Jadi struktur tubuh virus terdiri atas kepala, ekor, dan leher. Pada reproduksi virus dibagi menjadi dua daur litik, dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisosom. Terus yang selanjutnya adalah tahapan dari daur litik. Siapa yang bisa menyebutkan tahapan daur litik? Saya, ya, istri. Tahapan reproduksi, Adsorpsi, yang kedua penggabungan, lisis, pematangan. Siapa yang bisa urutkan dari tahap litik? Tahapan litik, ya, Melis. Tahap adsorpsi, tahap penetrasi, sintesis dan replikasi, pematangan, lisis. Tahapan daur lisosome ini Saya dulu ya. Tahapan adsorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis. ya. Baik, anak-anak, pertemuan kita cukup. Kita cukup untuk pertemuan pertama ini, dan hari Sabtu kita akan belajar mengenai peranan virus dalam kehidupan dan tugas yang ibu beri tugas nanti
Anak-anak tolong baca mengenai peranan virus yang merugikan, menguntungkan, dan juga upaya untuk mencegah penyakit yang menyebabkan penyakit baik itu pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelum kita menutup kegiatan kita, pelajaran kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih padamu karena Engkau telah menjaga kami dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan ini. Kami semua masih dalam keadaan sehat. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan istirahat. Utuslah Roh Kudus-Mu agar selalu menjaga kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.